Kembali lagi kita belajar matematika dengan materi pertidaksamaan linier dua variabel. Bentuk umum pertidaksamaan linier dua variabel. Adapun bentuk umum dari pertidaksamaan linier dua variabel antara lain: pertama, AX tambah BY lebih kecil dari C. Yang kedua, AX tambah BY lebih besar dari C. Yang ketiga, AX tambah BY lebih kecil atau sama dengan C. Yang keempat, AX tambah BY lebih besar atau sama dengan C, di mana A dan B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian A, B, dan C itu merupakan elemen dari bilangan real. Nah, penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel ini adalah berupa bidang arsiran yang dibatasi oleh garis pembatas AX tambah BY sama dengan C yang berupa garis lurus. Lukisan daerah pertidaksamaan memenuhi aturan yang pertama: jika pertidaksamaannya memuat lambang lebih besar atau lebih kecil, maka kurva pembatasnya akan digambar dengan garis putus-putus. Sementara, jika pertidaksamaannya itu memuat lambang lebih besar atau sama dengan, atau lambangnya adalah lebih kecil atau sama dengan, maka kurva pembatasnya akan digambar dengan garis penuh. Cara atau langkah-langkah melukis daerah penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel. Yang pertama, ubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Misalnya, pertidaksamaannya adalah AX tambah BY lebih besar dari C. Maka pertidaksamaan ini kita ubah menjadi AX tambah BY sama dengan C. AX tambah BY sama dengan C inilah yang akan menjadi garis pembatas. Yang kedua, sketsa garis pembatas. Nah, cara main sketsa garis pembatas adalah menentukan titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu X maka nilainya sama dengan 0, sementara jika titik potong terhadap sumbu Y maka X-nya sama dengan 0. Yang ketiga adalah melukis daerah himpunan penyelesaian atau yang biasa disingkat dengan DHP. Caranya adalah yang pertama, kita melihat koefisien Y pada pertidaksamaan linier dua variabel. Jika koefisien Y-nya itu lebih besar dari 0, maka kita berikan tanda positif. Sementara jika lebih kecil dari 0, maka kita berikan tanda negatif. Yang kedua adalah lihat tanda ketidaksamaan. Jika tandanya adalah lebih besar atau lebih besar atau sama dengan, maka kita berikan tanda positif. Sementara jika tandanya adalah lebih kecil atau sama dengan, maka tandanya adalah negatif. Yang berikutnya, kita kalikan tanda pada koefisien Y dengan tanda ketidaksamaan. Jika hasil kali tandanya itu adalah positif, maka kita arsir di atas garis pembatas. Sedangkan jika hasil kali tanda koefisien Y dengan tanda ketidaksamaannya itu negatif, maka kita akan arsir di bawah garis pembatas. Contohnya, lukislah daerah penyelesaian pertidaksamaan linier 2x kurang 3y lebih kecil dari 12. Nah, cara penyelesaiannya adalah yang pertama, tadi kita ubah terlebih dahulu pertidaksamaannya menjadi persamaan. 2x kurang 3y lebih kecil dari 12, kita ubah menjadi 2x kurang 3y sama dengan 12. Nah, sekarang kita tentukan titik potong terhadap sumbu x. Nilai y-nya sama dengan 0. 2x kurang 3 kali 0 sama dengan 12, maka 2x sama dengan 12 dan nilai x-nya sama dengan 6. Sehingga kita peroleh titik potongnya adalah 6,0. Yang kedua, titik potong terhadap sumbu y, maka nilai x-nya sama dengan 0. Sekarang kita substitusikan x-nya sama dengan 0. 2 kali 0 kurang 3y sama dengan 12, maka min 3y sama dengan 12 dan nilainya sama dengan negatif 4, sehingga koordinat titik potong terhadap sumbu y-nya adalah 0,-4. Kemudian sekarang kita menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Kita perhatikan koefisien y-nya di sini adalah negatif 3, maka tandanya kita ambil negatif.
Kemudian tanda pertidaksamaannya adalah lebih kecil, berarti itu tandanya adalah negatif. Nah, sekarang kita lihat hasil kalinya. Negatif kali negatif sama dengan positif, maka karena dia nilainya positif, maka daerah arsirnya itu ada di atas garis pembatas. Nah, gambarnya seperti ini. Kita gambarkan dalam koordinat kartesius. Kita letakkan titiknya, kemudian kita hubungkan. Nah, di sini garis pembatasnya itu berupa garis putus-putus, karena tanda ketidaksamaannya adalah lebih kecil. Tidak ada tanda sama dengan di situ. Sekarang arah arsirannya ke atas, berarti ke atas dari garis pembatas tersebut. Nah, ini dia daerah himpunan penyelesaiannya. Itulah pembahasan untuk contoh soal yang pertama. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Lukislah daerah penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel 5x tambah 2y lebih kecil atau sama dengan 10. Penyelesaiannya adalah kita mengubah terlebih dahulu pertidaksamaannya menjadi persamaan, sehingga 5x tambah 2y lebih kecil atau sama dengan 10 kita ubah menjadi 5x tambah 2y sama dengan 10. Yang berikutnya kita tentukan titik potong terhadap sumbu x. Di sini nilainya sama dengan 0. 5x tambah 2 kali 0 sama dengan 10. 5x-nya sama dengan 10, maka nilai x-nya sama dengan 2. Sehingga koordinat titik potong terhadap sumbu x adalah 2,0. Berikutnya, titik potong terhadap sumbu y. Di sini x-nya sama dengan 0. 5 kali 0 tambah 2y sama dengan 10. 2y sama dengan 10, maka nilainya sama dengan 5. Sehingga koordinat titik potong terhadap sumbu y adalah 0,5. Yang berikutnya, kita menentukan DHP-nya. Kita tentukan koefisien y-nya. Koefisien y di sini adalah 2, maka kita berikan tanda positif. Tanda pertidaksamaannya yang digunakan lebih kecil atau sama dengan, maka kita berikan tanda negatif. Kita kalikan hasil kali dari koefisien y dengan tanda pertidaksamaannya tadi, positif kali negatif sama dengan negatif. Karena hasil kalinya negatif, maka kita arsir di bawah garis pembatas. Nah, gambarnya sebagai berikut. Kita gambarkan pada koordinat kartesius, kita letakkan titik potongnya tadi, kemudian kita hubungkan titik tersebut dengan garis penuh. Kenapa garis penuh? Karena tanda ketidaksamaan yang digunakan di sini adalah lebih kecil atau sama dengan. Sekarang kita tinggal mengarsirnya. Nah, di sini dia. Daerah arsirannya berada di bawah garis pembatas. Itulah yang menjadi daerah himpunan penyelesaiannya. Itulah daerah himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan 5x tambah 2y lebih kecil atau sama dengan 10. Berikut ini adalah latihan soal agar kamu lebih memahami materi tentang melukis daerah penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel. Baik, sekian materi kita untuk pertidaksamaan linier dua variabel. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.